Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan Abu Mawardi, Abu Madinah, Tunku Usman sebagai ketua panitia, dan ada berhadir juga di sini Bapak DPD Syekh Fadil dan Abu di Aceh Raya. Dan ini merupakan kesempatan dan kemuliaan kepada saya untuk bisa menyampaikan tentang wakaf tunai sebagaimana yang saya ketahui selama ini. Bukanlah yang maksud ingin mengajarkan, akan tetapi apa yang saya ketahui ini akan diinformasikan kembali, dan di sini banyak orang dan banyak pakar-pakar seperti yang telah berhadir dalam muzakarah ini. Pertama sekali yang ingin kita sampaikan bahwasanya Islam itu adalah agama yang syumul, mencakupi segala aspek kehidupan manusia, di mana semua tatanan kehidupan ini telah tertata rapi di dalam Islam. Tidak ada satu bagian pun, tidak ada satu aspek pun yang ditinggalkan di dalam Islam, terlebih dalam aspek perekonomian, di mana wakaf merupakan salah satu instrumen penting di dalam ekonomi sebuah negara. Kalau seandainya kita melihat mulai dari awal masa Rasulullah SAW sampai dengan masa kekhalifahan, maka semua sistem pemerintahan pada saat itu menggunakan sebuah instrumen wakaf. Mari sama-sama kita melihat bagaimana pandangan ulama kita. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya lam yahbasu ahlul jahiliyati mimma alimtuhu daran wala ardan illa habasahu ahlul Islam. Bahwasanya orang-orang jahiliyah itu dulunya itu mereka tidak pernah mengetahui bagaimana cara bersedekah sebagaimana bersedekahnya orang-orang Islam, di mana mereka menahan pokok lalu manfaatnya itu disalurkan kepada orang yang banyak. Dan Imam Khatib Asy-Syarbaini juga menjelaskan bahwasanya yang maksud dengan wakaf tersebut adalah di mana menahan harta, ihbasul mal yumkinul intifa'u bihi, menahan harta sehingga harta tersebut masih bisa kita pergunakan manfaatnya untuk apa? Untuk mencapai dan mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan yang dimaksud di sini adalah banyak hal yang kalau kita ingin memperselisihkannya, di mana kita memperselisihkan, misalnya kita mendefinisikan tentang harta. Harta mungkin kalau dulu itu dipahami hanya sebagai harta tanah, harta kebun. Akan tetapi seiring dengan berjalan praktek yang dilakukan wakaf, mulai dari masa Rasulullah SAW, pada saat Rasul ingin membeli tanah ahli negar, pada saat itu saminuni, kata Rasulullah SAW, berikanlah harga. Maka ahli negar mengatakan bahwasanya tidak akan kuberikan harga kecuali kepada Allah. Inilah sebuah praktek wakaf pertama sekali. Rasul memberikan contoh wakaf itu adalah dalam bentuk tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW untuk pembangunan Masjid Nabawi. Nah, seiring dengan berjalan waktu, pada saat itu turunlah ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwasanya turunlah ayat tersebut. Dalam tafsir Al-Baghawi itu beliau menjelaskan bahwasanya Abu Talhah pada saat mendengar pertama sekali ayat ini lalu menanyakan kepada Rasulullah. Abu Talhah sangat bahagia dan sangat bangga pada saat mewakafkan kebun kurmanya. Bayangkan, kebun kurma terbaik Abu Talhah itu memiliki 600 batang, dan itu semuanya diberikan secara wakaf kepada Rasulullah SAW. Bahkan saking gembiranya pada saat beliau pulang ke kebunnya melihat anaknya sedang memakan kurma tersebut lalu dicongkel dalam mulutnya. Begitulah mereka, spirit mereka untuk berwakaf kepada agama Allah ini. Dan hal yang lain yang ditunjukkan oleh para sahabat pada saat mereka bagaimana cara mempersembahkan amal terbaik mereka kepada agama Allah ini adalah yang ditunjukkan oleh Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan itu membeli Bi'rul Rumah. Ini adalah sumur yang sampai dengan hari ini setelah 14 abad lamanya pahalanya masih mengalir kepada Utsman bin Affan. Bayangkan, pada saat tersebut Utsman membeli sumur tersebut dengan harga 15.000 dinar. Siapa hari ini yang sudah mempunyai sedekah seperti itu? Siapa yang hari ini di antara kita yang sudah mempunyai wakaf yang seperti itu? Ini adalah nilai yang sangat spektakuler. Mungkin bentuk wakaf dulu pada masa itu adalah sumur. Hari ini kita sangat memerlukan bentuk wakaf seperti air diproduksi seperti hari ini. Dikarenakan apa? Kalau kita ingin melihat pada masa kekhalifahan Umayyah, mereka itu mewakafkan hampir semua fasilitas-fasilitas publik. Mereka mendirikan rumah sakit, mereka mendirikan sekolah, dan itu semuanya diwakafkan. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana peradaban Islam. Dengan wakaf, Islam itu pernah mencapai sebuah puncak peradabannya. Bahkan kalau misalnya kita ingin melihat pada masa Abbasiyah, pada masa Abbasiyah itu ada orang yang dibayar dari dana wakaf hanya untuk menghibur orang sakit. Dibayar orang untuk jak rumah sakit, sok bajai yang gat, sok bajai yang tadi untuk hibur orang yang sakit. Urangnya partner rumah sakit yang model lagi nya, untuk ya bi semangat orang yang sakit. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memang dibayar dari dana wakaf. Ini adalah sebuah kemajuan yang pernah terjadi pada masa terdahulu. Nah, hal yang paling menarik di dalam buku Hadaratul Islam, Rawai'ul Awqaf, itu disebutkan bahwasanya wakaf yang paling spektakuler itu pernah terjadi pada masa Al-Mamlukiyah, bahwasanya wakaf itu diberikan kepada ibu-ibu hamil berupa susu. Ada keran-keran susu yang memang digratiskan kepada ibu-ibu hamil. Setiap 2 hari sekali ibu-ibu hamil boleh mengambil susu. Hari ini kita jangankan susu, mungkin air bersih saja susah. Nah, inilah kesempatan kepada kita semuanya. Kenapa kita melakukan kesempatan? Kenapa saya katakan kesempatan? Inilah kesempatan kepada kita untuk bisa membuat sebuah kebijakan. Dari hasil muzakarah ini, kita mempunyai sebuah kebijakan untuk kita keluarkan. Ada program wakaf Kota Lok Sumawe. Ini tugas mulia Pak Wali. Kalau seandainya ini bisa diinisiasi Pak Wali, maka ini adalah menjadi amal jariah. Siapa yang akan memperjuangkannya? Ada Bapak DPD yang akan memperjuangkannya. Untuk pusat diperjuangkan oleh Pak Fadil Rahmi misalnya. Ini adalah tugas mulia kita untuk menghidupkan kembali nilai-nilai wakaf yang pernah terjadi pada masa terdahulu. Selain itu, pada masa Khalifah Utsmaniyah, hal yang paling menarik adalah wakaf yang diberikan oleh Khalifah itu adalah wakaf operasional Masjidil Haram. Ini hal yang paling menarik. Semua pembiayaan Masjidil Haram itu diberikan dari dana wakaf, baik imamnya, pekerjanya, semuanya. Dan bahkan pada saat itu, Khalifah pada saat itu membangun rel kereta api mulai dari Damaskus sampai kepada Madinah, dan itu adalah khusus untuk orang naik haji. Coba bayangkan, fasilitas orang-orang untuk beribadah kepada Allah itu diberikan dan dibuat dari dana wakaf. Hal seperti ini sebenarnya perlu kita contohkan di Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Kalau kita ingin melihat di beberapa daerah di provinsi di Indonesia, Lampung merupakan salah satu daerah yang berhasil menginisiasi wakaf seperti ini. Wakaf yang sangat bermanfaat. Ustadz Abdul Somad mendirikan lembaga wakaf tabung wakaf. Beliau itu membagikan wakaf beras hampir setiap bulan, 200 juta lebih wakaf beras. Dan itu merupakan hasil pendapatan beliau dari YouTube. Dan beliau tidak mengambilnya, dan beliau menyerahkan semua itu kepada umat Islam. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita melihat kembali. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Kenapa? Karena Aceh pernah mengalami masa kejayaan pada masa wakafnya, pada masa kerajaannya. Masa kerajaan, dan hari ini kami sebagai mahasiswa yang belajar di Al-Azhar Kairo, pada saat kami melakukan ibadah haji, kami itu boleh menumpang di rumah Aceh, di Baitul Asyi dulunya. Sebelum itu direnovasi hari ini menjadi hotel. Nah, hari ini kita sudah membicarakan dan komunikasi dengan Syekh Baltud, salah seorang nazir wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi. Beliau bersedia untuk menyisihkan dana haji tersebut yang diberikan kepada jamaah itu untuk bisa dilakukan wakaf kembali. Apa yang terjadi? Dulu nenek moyang kita indatu tanya wate gejak ke dewa haji hana ko po sa pule.
pu yang nak baca mandung diwakafkan, sehingga timbullah beberapa aset wakaf orang Aceh. Dan ini merupakan aset wakaf yang terbesar yang dimiliki oleh salah satu provinsi di Indonesia. Nah, hari ini bagaimana kita bisa mengelola? Jangan hanya mengambil dari apa yang sudah ada, akan tetapi bagaimana kita memberikan manfaat dari apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita. BI, Bank Indonesia dan pemerintah Indonesia ini sangat konsen terhadap wakaf tunai ini. Dikarenakan apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan wakaf tunai. Wakaf tunai ini kalau misalnya kita ingin membangun perusahaan air yang memang akan kita gratiskan untuk seluruh warga Lok Sumawe, ini mungkin perlu dana yang besar. Akan tetapi dengan cicilan sedikit demi sedikit, 1.000 satu orang. Kalau seandainya ada 200.000 orang di kota Lok Sumawe, dengan 1.000 saja, maka ini akan bisa memberikan manfaat. Terlebih berbagai macam fasilitas yang digunakan oleh pemerintah hari ini untuk bisa digunakan secara teknologi digital. Pengalaman saya sewaktu saya berada di Inggris, saya ingin mencari kotak amal, tidak ada lagi. Hanale celeng yang lewat ni deh. Orang mandum kagum sedekah deh kan mulai dengan digital platform, mulai barcode-nya. Nah, seandainya kita juga bisa menerima dan bisa mempergunakan hal-hal seperti itu. Hari ini hampir semua kita menggunakan handphone, semua menggunakan smartphone. Kenapa kita tidak menggunakan fasilitas ini untuk bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul? Dengan bersedekah, dengan berwakaf melalui aplikasi-aplikasi yang sudah dirancang oleh pihak pemerintah. Ini salah satu kemudahan pada saat kita menggunakan berbagai macam fasilitas. Dengan fasilitas tersebut, dengan teknologi tersebut, kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Mungkin materinya sangat singkat dikarenakan waktu duhur juga akan sangat kepepet. Maka saya padai dengan materi dari saya. Dengan demikian saja. Oke, terima kasih Menko atas penjelasan tentang wakaf tunai yang telah dijelaskan secara singkat dan padat, dan semoga bermanfaat bagi kita. Jika ada hal-hal yang belum kita ketahui ataupun ada hal-hal yang masih kurang, itu mungkin langsung saja boleh kita tanyakan kepada beliau ataupun nanti kepada kami, karena memang waktunya yang sangat tidak memungkinkan kita. Maka langsung saja kita minta kesimpulan, close statement ya, Ustaz itu untuk 3 menit memberikan kesimpulan tentang wakaf tunai itu. Para sahabat pada saat mendengarkan kebaikan yang harus dikerjakan, mereka berlomba-lomba. Ini kata kuncinya. Kenapa? Tadi saya terlupa mengatakan Ali itu salah seorang penerima harta Khaybar. Dan Ali merupakan di antara para sahabat yang paling miskin di antara sahabat yang lain. Kenapa? Dalam riwayat dikatakan Sayyidah Fatimah itu tangannya itu sampai terkelupas membuat gandum. Meminta pembantu kepada ayahanda tidak diberikan. Begitulah tingkat kemiskinan yang dirasakan oleh keluarga Ali. Tapi begitu mendapatkan harta dari Khaybar, Ali tidak mau diam, tetap bersedekah, mewakafkan hartanya itu. Padahal itulah satu-satunya harta yang dimiliki. Hari ini apa yang kita tunjukkan sebagai pembelaan kita terhadap agama Allah? Pu kontribusi danyo, pu yang kali kita perjuangkan agamanya untuk agama Allahnya. Ini yang harus kita wujudkan dan harus kita tunjukkan sehingga sumbangsih kita ini akan dikenang oleh penduduk langit. Saya kira demikian, Tunku Umar. Baik, saya akhiri makalah singkat dari saya dan pemaparan yang sangat kurang ini dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.